Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan channel Surya Ubul. Setelah beberapa hari diguyur hujan, pada pagi hari ini cukup cerah. Saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara memberi pakan ikan koi yang baik dan benar. Koi itu teman-teman ikan penghuni kolam yang jinak dan bersahabat dengan siapa saja. Bila kita memelihara koi di rumah, tentu ingin agar koi kita selalu sehat dan tumbuh dengan normal serta jinak. Untuk itu, kita harus memberinya pakan dengan cara yang benar agar memperoleh apa yang kita inginkan, teman-teman. Bagaimana cara memberi pakan koi yang benar? Berikut ini tips dan trik yang bisa kita lakukan terhadap koi-koi kesayangan kita, teman-teman. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and komen dulu ya teman-teman. Nah, kita akan mulai berbagi tips yang pertama teman-teman. Bagaimana cara memberi pakan ikan koi yang baik dan benar. Yang pertama adalah kita memberi makan pada titik tertentu, teman-teman. Bila kita sedang memberi makan kepada koi, usahakan pada satu tempat atau titik tertentu saja, teman-teman. Bila kolam cukup luas, kita usahakan di satu tempat saja. Mengapa demikian? Sebab hal ini dapat membuat ikan koi terbiasa dengan kita, sehingga mereka akan segera berkumpul di tempat tertentu meski baru mendengar langkah kaki kita. Jadi dia bisa nurut, teman-teman, bisa tahu keberadaan kita dan akan nyaman dengan kita. Gunakan pakan yang mengambang ya teman-teman, yaitu berupa pelet kering yang banyak dijual di pasaran. Hal ini sangat disarankan agar koi dapat muncul di permukaan air ketika menyantap makanan yang diberikan, dan kita pun bisa mengusap dan mengelus-elus mereka. Memberi pakan koi pada satu tempat tertentu dapat membuat koi jadi jinak, dan selanjutnya membuat kita bisa menikmatinya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Tapi kalau udah jinak, mungkin bisa dari tangan kita langsung memberi makannya. Bisa kita lakukan seperti ini. Ini koi memang sudah jinak. Sebelumnya memang sangat liar koinya, teman-teman. Dari sebesar ini kolamnya, dia tahu keberadaan kita karena sudah terbiasa. Ketika saya duduk di sini, semuanya mendekat. Tidak ada satupun koi yang tidak mendekat. Tips yang kedua adalah utamakan kualitas, teman-teman, bukan kuantitas. Yang terpenting dalam memberi koi adalah jangan sampai memberi pakan secara berlebihan. Sesungguhnya koi hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit untuk menghabiskan seluruh pakan yang diberikan, teman-teman. Oleh sebab itu, berilah pakan sedikit demi sedikit dan merata. Yang dimaksud merata adalah seluruh koi memperoleh jatah makanan yang sesuai dengan berat tubuhnya. Seringkali terjadi pola pada para pemelihara yang ingin agar koi cepat besar memberi makanan dalam jumlah yang berlebihan dalam satu waktu. Hal itu adalah cara yang keliru, teman-teman. Mempercepat pertumbuhan koi bukan dengan memperbanyak jumlah pakan, namun dengan memberi pakan berkualitas yang banyak mengandung protein. Untuk diketahui bahwa koi tidak memiliki lambung dalam proses pencernaannya. Oleh sebab itu, bila koi makan dalam jumlah yang berlebihan pada sekali waktu, maka pakan yang diberikan itu hanya akan terbuang sia-sia menjadi kotoran, dan justru malah menurunkan kualitas air kolam, teman-teman. Oleh sebab itu, berilah pakan koi sedikit-sedikit dan secukupnya saja.
Tips yang ketiga adalah sekedar informasi, koi membutuhkan pakan per hari hanya 2% dari berat tubuhnya. Koi dikenal sebagai ikan dengan nafsu makan yang sangat tinggi. Berapapun jumlah pakan yang diberikan akan dilahapnya. Bila isi perut koi sudah penuh makanan, barulah koi berhenti makan. Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya teman-teman, pakan yang berlebihan akan terbuang sia-sia. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pemberian koi, maka idealnya jumlah pakan yang diberikan untuk koi adalah per hari rata-rata 2-3% dari berat tubuhnya teman-teman. Untuk memudahkan perkiraan berat seluruh koi yang ada, itu sama dengan total berat pakan dalam sebulan, tinggal dibagi 30 hari. Maka hasilnya adalah takaran jumlah pakan harian untuk koi. Sebagai perkiraan, berat koi yang berukuran 25-30 cm adalah sekitar 300 gram teman-teman. Di sisi lain, selera makan koi adalah menunjukkan tingkat kesehatannya. Koi yang sehat akan makan dengan lahap. Sebaiknya koi yang kurang nafsu makanannya, dengan kata lain tidak seperti biasanya, pastikan bahwa koi Anda tidak dalam keadaan sakit teman-teman. Jadi kalau nafsu makannya banyak ya, dan masih mau makan, udah bagus, berarti masih sehat ikannya. Nah, ini informasi atau tips yang keempat adalah kurangi jumlah pakan di musim hujan teman-teman, terutama untuk kolam terbuka di luar rumah seperti kolam ini nih yang punya saya ini. Maka suhu air kolam sangat berpengaruh oleh musim atau cuaca. Pada musim penghujan, tentu suhu air kolam rata-rata rendah atau lebih rendah bila dibandingkan dengan suhu pada musim kemarau. Apalagi sedang terjadi hujan deras, sebaiknya kurangi jumlah pakan yang diberikan. Sebab pada suhu atau temperatur air yang rendah, nafsu makan koi juga akan berkurang teman-teman. Bahkan terkadang koi tak mau makan sama sekali. Jadi kasih pakannya kurangi atau sedikit saja. Tips yang kelima adalah cara praktis pemberian pakan. Mungkin jika Anda teman-teman tidak punya cukup waktu untuk memberi makan pakan untuk koi, maka dapat digunakan alat atau mesin khusus, yaitu automatic feeder teman-teman. Alat ini mampu bekerja secara otomatis dalam menyediakan pakan untuk koi. Tinggal mengatur saja berapa jumlah atau berat pakan yang akan diberikan pada selang waktu tertentu. Maka kita tak perlu repot lagi. Selain praktis, alat ini juga akan memberi pakan secara teratur dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga koi dapat terjamin kecukupan pakannya. Pemberian pakan yang benar adalah dengan cara memberikan sedikit demi sedikit, tapi sesering mungkin. Misalnya setiap 2 jam sekali teman-teman. Dengan demikian, koi dapat menyerap seluruh nutrisi dari pakan yang diberikan. Hal ini juga untuk efisiensi biaya pakan. Jika kita menggunakan pakan dengan kualitas baik dan harga yang mahal, diharapkan dengan cara ini koi akan dapat tumbuh lebih cepat teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah angkat sisa kelebihan pakan. Normalnya koi akan menghabiskan pakan yang diberikan dalam waktu kurang dari 5 menit teman-teman. Dengan demikian, bila kita menemukan sisa pakan yang mengambang di permukaan kolam, maka berarti kita telah memberi pakan secara berlebihan. Sekali lagi, hindari terjadinya overfeeding teman-teman, sebab jumlah pakan yang berlebihan tak ada gunanya bagi koi dan justru hanya akan mengotori air kolam. Sisa pakan berlebihan yang mengambang di permukaan air kolam hendaknya segera diangkat dan dibuang agar tidak mengotori kolam. Selanjutnya, peliharalah ikan koi sedikit namun berkualitas. Biasanya para penghobi koi pemula seperti saya waktu awal-awal teman-teman memelihara koi dalam jumlah yang cukup banyak dalam koi yang sempit. Hal ini sangat tidak disarankan sebab
tentu akan menyulitkan dalam mempertahankan kualitas air kolam teman-teman. Bila jumlah populasi padat, maka diperlukan filter yang cukup memadai atau seimbang dengan kepadatan populasi. Bila kondisi air kolam tidak dapat terjaga dengan baik, maka koi akan sangat mudah terserang penyakit teman-teman. Memelihara koi yang baik adalah dalam jumlah yang sedikit namun berkualitas. Sedikit saran, bila kita merasa bahwa jumlah koi yang kita miliki cukup banyak di dalam kolam, maka tambahkan ekstra aerator atau pompa udara untuk menambah pasokan oksigen yang larut dalam air kolam. Nah, di sini saya juga pasang ada aerator cukup kencang teman-teman di tiap sudut, sehingga walaupun koi-koi cukup banyak, tetap lincah dan sehat. Yang terakhir dan cukup penting nih teman-teman, waktu yang ideal pemberian pakan untuk ikan koi. Sebaiknya dalam memberi pakan koi adalah 2 atau 3 kali sehari teman-teman, yaitu pada pagi, siang, atau sore hari. Idealnya pada jam 10 pagi, 1 siang, dan terakhir jam 4 sore. Jangan biasakan memberi pakan koi pada malam hari teman-teman, sebab kinerja metabolisme koi sudah mulai menurun. Ada juga yang bilang bisa juga sehari 6 kali, cuman ya memang porsinya sedikit demi sedikit teman-teman, tiap 2 jam sekali. Itu sah-sah saja teman-teman. Yang tidak disarankan adalah pemberian pakan yang berlebihan. Tapi untuk musim hujan seperti sekarang ini, upayakan dikurangi teman-teman pemberian pakannya. Misalnya jika biasanya 3 hari sekali, sehari 3 kali atau 4 kali, kita kurangi menjadi 1 atau 2 kali saja teman-teman. Demikianlah tips dan trik dari Surya Ubul bagaimana cara memberikan pakan terhadap ikan koi secara baik dan benar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Dan bila ada pertanyaan, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam satu hobi.